Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silia dengan NIM 2031078 kelas 3C Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik. Yang pertama yaitu konsep dasar statistik dan penerapannya dalam perbankan syariah. Pengertian statistik. Statistik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, organisasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan pada masalah ilmiah, industri, atau sosial. Nah, statistik juga berkaitan dengan setiap aspek data, termasuk perencanaan pengumpulan data dalam hal desain survei dan eksperimen. Ketika data sensus tidak dapat dikumpulkan, ahli statistik mengumpulkan data dengan mengembangkan desain eksperimen tertentu dan sampel survei. Kemudian, sampling atau contoh representatif memastikan bahwa kesimpulan yang didapat akan bisa diperluas dari sampel ke populasi secara keseluruhan. Sebuah studi eksperimental melibatkan mengambil pengukuran sistem yang diteliti, memanipulasi sistem, dan kemudian mengambil pengukuran tambahan menggunakan prosedur yang sama untuk menentukan apakah manipulasi telah mengubah nilai-nilai pengukuran. Sebaliknya, penelitian observasional tidak melibatkan manipulasi eksperimental. Nah, ada juga pengertian statistik menurut lain. Statistik adalah upaya pengumpulan data atau informasi. Data sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok informasi yang mewakili atribut kualitatif atau kuantitatif suatu variabel atau serangkaian variabel pada jumlah orang di tempat tertentu. Dalam statistik, populasi merujuk pada seluruh rangkaian tempat Anda mengumpulkan data. Tujuan dari statistik yang pertama yaitu menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam data kuantitatif, setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dan disajikan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dan yang kedua, membuat keputusan lebih baik. Seseorang bisa menggunakan data memberdayakan ilmu statistik dalam alat bantu sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik dari kondisi ketidakpastian sebelumnya. Dan yang ketiga, mengatasi perubahan-perubahan globalisasi memungkinkan terjadinya perubahan dalam berbagai hal. Tetapi data statistik dapat membantu dalam mengatasi perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu membuat rencana dan ramalan-ramalan. Perencanaan adalah serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan didasari perkiraan tentang kejadian-kejadian atau hubungan-hubungan di masa yang akan datang, sehingga diperlukan proses atau teknik peramalan untuk memperoleh perkiraan tentang masa depan. Prosedur statistik ini dapat membantu meningkatkan proses peramalan. Tahapan-tahapan statistik. Dalam ilmu statistik ada beberapa tahapan-tahapan sebagai metode yang harus dipahami dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Pengumpulan data atau collection of data. Tahap pertama dalam kegiatan statistik adalah mengumpulkan data. Dalam hal ini ada dua cara. Pertama, data bisa dikumpulkan dengan cara sensus, dan kedua dengan cara penentuan sampel. Data sensus adalah cara pengumpulan data dengan meneliti semua anggota secara keseluruhan sebagai objek dari riset tersebut. Nah, data sampel adalah cara mengumpulkan data dengan mengambil sebagian dari semua anggota, sehingga dalam hal ini sampel adalah bagian dari populasi. 2. Penyusunan data atau organization of data. Dalam penyusun data ini merupakan proses lanjutan dari tahap yang pertama. Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut disusun dengan rapi supaya mudah untuk dibaca secara visual. Dalam tahapan ini ada 3 cara yang bisa digunakan, yaitu dengan mengedit, dengan mengklarifikasi, dan dengan tabulasi data. 3. Penyajian data atau presentation of data. Tahap penyajian data artinya data yang telah disusun bisa disajikan dan disebarluaskan dengan mudah secara visual. Dalam hal ini, penyajian data bisa dengan tabel, diagram, grafik, ataupun yang lainnya.
4. Analisis data atau analysis of data. Setelah data dikumpulkan, kemudian disusun dan disajikan. Langkah berikutnya adalah dianalisis. Dalam analisis, data di sini digunakan untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan dari data yang sudah dikumpulkan. 5. Interpretasi data atau interpretation of data. Suatu data secara keseluruhan tersebut setelah memperoleh gambaran, maka perlu diinterpretasikan dengan baik agar memperoleh suatu kesimpulan yang benar. Kemudian kegunaan dan fungsi statistik. Statistik itu sendiri memiliki fungsi sebagai alat yang bisa mempermudah terutama dalam pelaku ekonomi dan bisnis, dan khususnya dalam pengambilan keputusan. Sebagai alat bantu tersebut, statistik bisa digunakan dalam mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, menyajikan data sehingga menampilkan suatu keputusan yang benar. Dalam hal ini, maka kegunaan dan fungsi statistik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, statistik bisa dijadikan sebagai pelaku ekonomi dan bisnis dengan alih membantu membuat keputusan dalam memperoleh suatu gambaran mengenai peristiwa atau keadaan yang umum maupun yang khusus. Yang kedua, statistik juga bisa bermanfaat dalam perkembangan dunia bisnis dan ekonomi dari waktu ke waktu, mengenal kejadian atau peristiwa yang akan dan sedang terjadi. Dan yang ketiga, statistik bisa digunakan untuk menyusun beberapa laporan, tentunya dengan data kuantitatif secara ringkas, jelas, dan terarah. Dan yang keempat, statistik juga bisa mengetahui apakah ada gejala dalam ekonomi dan bisnis yang berhubungan dengan gejala atau kejadian yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu terpenting adalah statistik bisa digunakan dalam menganalisis pengujian dengan menarik kesimpulan yang berarti dalam pengambilan keputusan pada kejadian ekonomi dan bisnis, dan bisa meramalkan beberapa hal yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, perbedaan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif bisa dikenal juga sebagai statistik deduktif. Artinya statistika yang tingkat kegunaannya mencakup cara-cara mengumpulkan data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data angka. Nah, dalam hal ini agar bisa memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai keadaan, peristiwa atau gejala tertentu, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Dengan kata lain, bahwa statistika deskriptif ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh sekelompok atau serangkaian data, baik itu data sampel maupun data populasi, tanpa melakukan generalisasi atau yaitu menarik suatu kesimpulan umum berdasarkan informasi data sampel yang dikenakan kepada populasi induknya. Kemudian statistik deskriptif menjadi bagian cabang yang terpenting dari ruang lingkup statistik, karena dapat digunakan secara terus-menerus dalam bidang ekonomi, bisnis, ataupun yang lain. Statistik deskriptif merupakan sekumpulan prosedur dasar atau sebagai metode dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengorganisasikan data. Yang ketiga, menyajikan data. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang terakhir, menginterpretasikan data. Kemudian statistik inferensial, kebalikannya dengan statistik deduktif, maka statistik inferensial juga bisa dikenal sebagai statistik induktif. Statistik inferensial adalah ilmu statistik yang iakan aturan atau suatu metode yang digunakan untuk meramalkan, menaksir, dan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Statistik inferensial bertujuan sebagai alat praduga dari parameter populasi dan pengujian hipotesis. Teori peluang memegang peranan penting dalam statistik inferensial. Statistik inferensial sifatnya lebih mendalam dan merupakan tindak lanjut dari statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan dasar dari ilmu statistik.
secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk dapat mempelajari atau memahami statistik inferensial, seseorang harus terlebih dahulu mempelajari statistik deskriptif dengan baik. Nah, statistik inferensial akan membahas peramalan atau penaksiran dalam menarik kesimpulan di keseluruhan data yang akan diteliti. Sebagian data dalam variabel dinamakan dengan sampel, kemudian untuk data secara keseluruhan dinamakan dengan populasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Tami, NIM 2031077. Materi selanjutnya tendensi sentral. Tendensi sentral terbagi menjadi 3. Yang pertama rata-rata, yang kedua modus, dan yang ketiga median. Rata-rata terselect jika Anda memperoleh data dari kegiatan sensus, maka harga rata-rata yang Anda miliki merupakan rata-rata populasi dari simbol dan diberi simbol min. Apabila Anda memperoleh data dari penelitian sampling, maka datanya merupakan data statistik sampel. Oleh karena itu, jika Anda cari rata-ratanya, maka rata-rata tersebut merupakan rata-rata sampel atau rata-rata contoh dan diberi simbol Y. Rumus rata-rata populasi ialah Y1 plus Y2 plus Y3 plus YN per N sama dengan sigma YI per N. Keterangan dari YI ialah data atau nilai pengamatan, sedangkan N banyaknya data atau nilai pengamatan. Agar lebih mudah melacaknya, data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga, median. Median adalah suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan besarnya dari yang terbesar sampai yang terkecil atau sebaliknya menjadi 2 data kelompok, yakni data kelompok atas dan data kelompok bawah dengan anggota yang sama banyaknya. Materi selanjutnya pengukuran variasi dan dispersi. Penyebaran atau dispersi adalah perserakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data disebut dispersi atau variasi atau keragaman data. Dispersi data digunakan untuk membandingkan penyebaran 2 distribusi data atau lebih. Beberapa jenis pengukuran dispersi adalah: yang pertama, jangkauan atau rank, kedua simpangan rata-rata, ketiga simpangan baku, keempat koefisien variasi. Jangkauan atau rank adalah selisih nilai-nilai ekstrem yang terdapat dalam kumpulan data, atau dengan kata lain selisih nilai tinggi dengan nilai terendah dalam kumpulan data. Yang kedua, simpangan rata-rata. Secara aritmatis dapat didefinisikan sebagai main dari deviasi nilai-nilai individual yang diambil harga mutlaknya. Jika serangkaian nilai-nilai observasi X1, X2, Xn memiliki rata-rata X, maka deviasi nilai-nilai di atas dari X-nya berturut-turut dapat dinyatakan sebagai X1 dikurang X, X2 min X dikurang X, Xn dikurang S. Jadi simpangan rata-rata atau dispersi rata-rata dari seluruh nilai-nilai observasi X dapat dirumuskan sebagai dx sama dengan 1 per n sigma n xi min x, atau dx simpangan seluruh nilai atau jumlah seluruh data. Yang ketiga ialah simpangan baku. Yang dimaksud dengan simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata seluruh nilai yang ada dalam kelompok data dengan nilai pusatnya dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dengan jalan dikuadratkan. Jika sigma xi min x dikuadratkan, di mana paling sedikit ada 2 nilai yang tidak sama, kemudian dirata-ratakan, maka pengrata-rataan hasil penjumlahan tersebut tidak akan sama dengan 0. Dengan kata lain, sigma xi min x pangkat 2 per n tidak sama dengan 0. Yang keempat, koefisien variasi. Koefisien variasi adalah ukuran variasi yang digunakan untuk membandingkan beberapa kumpulan data yang berbeda, yaitu standar deviasi terhadap X-nya. Koefisien variasi ini dapat dirumuskan dengan Kv sama dengan S per X dikali 100%. Kv ialah koefisien variasi, S ialah standar deviasi atau simpangan baku, X ialah mean atau rata-rata hitung. Materi selanjutnya kemiringan dan keruncingan kurva.
kemiringan atau squeness. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang punya kemiringan tertentu. Jika diketahui nilai kemiringan, maka diketahui pula bagaimana model distribusinya, apakah simetris negatif atau positif. Kemiringan merupakan derajat kesimetrisan. Untuk mengetahui derajat kesimetrisan model suatu grafik distribusi frekuensi, dihitung koefisien kemiringan. Koefisien kemiringan rumusnya ialah min dikurang modus per simpangan baku sama dengan X min M per S. Selanjutnya keruncingan atau kurtosis. Ukuran keruncingan disebut kurtosis. Kurtosis merupakan derajat ketinggian puncak suatu distribusi frekuensi, biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Ada 3 istilah kurtosis, ialah leptokurtik, ialah grafik distribusi dengan titik puncak relatif tinggi. Platikurtik, grafik distribusi dengan titik puncak relatif mendatar. Mesokurtik, distribusi normal jika titik puncak grafik distribusi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu mendatar. Untuk mengetahui jenis keruncingan grafik, sekumpulan data dihitung nilai koefisien kurtosisnya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.